Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini materi kita sudah masuk ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf kha. Huruf kha ini bersifat tebal. Nah, detailnya seperti apa? Kita akan masuk ke makhraj dan sifat huruf kha. Makhraj huruf kha ada di tenggorokan bagian atas. Seperti pada gambar ya, yang ada seperti ada tanda suara itu yang putih-putih, itu adalah tempat di mana makhraj huruf kha. Nah, untuk lidahnya, karena huruf kha adalah tebal, jadi dia naik ke langit-langit. Detailnya nanti masuk ke sifatnya. Kha, kha, kha. Jadi ditebalkan bacanya. Jangan ho, ho, tapi kha, kha. Kita masuk ke sifat huruf kha. Yang pertama adalah hamas, yaitu udara atau nafas mengalir. Kha, hi, hu, kha, kha. Jadi kalau kita letakkan tangan kita di depan mulut kita, akan ada udara ya, udara yang berasa keluar. Jadi jangan diputus. Kha, hi, hu, terputus udaranya, tapi kha, hi, hu, ah, jangan diputus ya nafasnya. Jadi jangan dihentikan, tapi harus dialirkan. Karena sifat hamas itu salah satunya adalah kriterianya udara atau nafas mengalir. Jadi jangan sampai dia berhenti. Kalau misalkan berhenti, ya berarti sifat hamasnya belum terpenuhi. Yang kedua adalah sifatnya rokhwah. Artinya suara mengalir sempurna, jangan diputus. Kalau tadi hamas, udara atau nafas mengalir, jangan diputus. Nah, kalau rokhwah, suaranya harus mengalir. Kho, hi, hu, ah. Ya, suaranya jangan terputus, tapi harus dialirkan suaranya. Terutama pada saat dia sukun. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah isti'la. Karena huruf kha adalah huruf yang tebal, jadi suaranya harus diarahkan ke langit-langit hingga menjadi tafkhim atau tebal. Seperti pada gambar ya, lidahnya itu cekung. Nah, itu menandakan kalau suara itu diarahkan ke langit-langit di atas. Ya, jadi suara lidahnya enggak rileks, tapi dicekungkan. Kha. Kemudian sifat yang terakhir adalah infitah, terbuka atau suara tidak terkepung di antara lidah dan langit-langit atas. Meskipun dia isti'la atau tebal, tapi dia tidak terkepung suaranya, tidak yang ho, tapi kho ya. Suaranya tetap dialirkan keluar, tidak terkepung di lidah dan langit-langit atas. Selanjutnya kita belajar untuk pelafalan huruf kha, dari mulai hurufnya hingga kalimat. Kha, tebalkan. Kha, hi, hu, monyongkan ketika doma. Kha, hi, hu. Tasydid ya. Akha, akhi, akhu. Nah, pada saat sukun, alirkan. Kha di dalam kata, contohnya pada saat huruf kha ini harokatnya fathah, nah ini bagian tebalnya lebih daripada harokat yang lain. Wa khalaqnakum,
Wa khalaqnakum. Kho, jangan ho. Kemudian ini pada saat harokatnya kasroh, tidak setebal pada saat dia harokatnya fathah. Tapi juga tetap ya, unsur tebalnya tidak sama dengan huruf ha. Fil akhirati, fil akhirati, fil akhirati, fil akhirati, ya. Enggak gitu juga. Kemudian pada kata yang selanjutnya, huruf kho di sini sukun. Ingat, ketika kondisi sukun, sifat-sifatnya itu harus ditunaikan lebih daripada pada saat dia harokat. Contohnya adalah sifat hamas dan rohwa. Nah, ini harus lebih jelas. Suara dan udara harus mengalir lebih jelas dibandingkan pada saat dia berharokat. Kemudian harus jelas juga kalau dia isti'la, harus kelihatan tebalnya. Baik, kita baca fala takhshawhum, fala takhshawhum, ya, harus jelas hamesnya, rohwahnya, udara dan nafas harus mengalir. Kemudian harus jelas sifat isti'lanya, bahwa menandakan bahwa huruf kho itu tebal. Jadi jangan dibaca fala takhshawhum, ya, nggak jelas huruf isti'lanya. Kemudian kita perhatikan pada saat huruf kho ini penulisannya. Jadi jangan sampai salah pada saat kita membacanya. Ya, contoh pada kata ini. Nah, ini yang dilingkari adalah huruf kho. Cirinya adalah ada moncongnya, kemudian titiknya ada di atas. Perhatikan titiknya ada di atas. Bedakan dengan kalimat yang di bawahnya. Ada moncongnya, tapi titiknya di bawah. Ini huruf jim. Jadi jangan sampai tertukar ini. Seringkali tertukar. Harusnya dibaca khobirun, tapi dibaca jadi jim. Jabirun. Nah, artinya pasti akan berbeda. Karena hurufnya sendiri bacanya beda. Perhatikan posisi huruf kho selanjutnya pada kata ini. Ya, ada di bagian tengah huruf kho-nya. Bentuknya masih sama kok, ya, masih ada moncongnya, titiknya ada di atas. Nah, yang biru, kata yang biru itu huruf kho. Sedangkan yang di bawah, kata yang hijau itu huruf jim. Jadi jangan sampai tertukar. Ya, kata yang huruf kho dibaca jim dan huruf jim dibaca kho. Jadi jangan sampai dibaca tajfuna, tapi takhfuna. Yang bawah jangan dibaca takhri, tapi tajri. Jangan tertukar, karena kalau tertukar bisa jadi nanti katanya akan berbeda artinya. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.